Materi liputan sudah ada, hasil wawancara dengan narasumber sudah lengkap. Teori-teori bagaimana menulis berita yang baik juga sudah dibaca, sudah paham secara teori. Tapi masih belum bisa menuangkannya dalam sebuah tulisan berita. Baru nulis satu kalimat, kurang bagus nih, hapus. Tulis lagi, satu kata, dua kata, tiga kata, kurang oke nih, hapus lagi. Ayo, siapa yang begitu? Sebelum kita memulai pembahasan, subscribe dulu ya. Jangan lupa, kawan muda bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Channel ini dikhususkan untuk kawan muda yang saat ini sedang belajar menulis berita, ataupun kawan muda yang saat ini sedang menjadi reporter pemula. Saat akan menulis berita, ada satu hal yang penting yang perlu kawan muda lakukan. Buanglah jauh-jauh pikiran yang ada di kepala kawan muda bahwa menulis itu sulit. Buang jauh-jauh. Benamkan dalam pikiran kawan muda bahwa menulis itu mudah. Menulis itu mudah. Hanya saja kita mesti menjalani proses belajar dulu sebelum akhirnya kita bisa dan mahir dalam menulis berita. Kita harus berani dulu dalam melakukan kesalahan, bahwa kita di awal-awal menulis berita pasti akan melakukan kesalahan. Ayo dimulai prakteknya, menulis, coba lagi, menulis lagi, coba lagi. Kawan muda jangan berharap ketika di awal-awal belajar menulis, maunya tulisan kawan muda langsung bagus, langsung sempurna, enak dibaca. Jangan, belajarlah dengan alamiah. Kawan muda harus berani menghadapi kesalahan. Itu hal mutlak yang akan ditemui oleh wartawan sehebat apapun. Setelah kawan muda sudah yakin, lakukan liputan, datangi lokasi, wawancara narasumber, dan berbagai langkah lainnya. Kumpulkan informasi paling tidak bisa memenuhi unsur 5W1H. Lalu tentukan topik dan angle berita. Setelah itu mulai menulis, tulis, dan tulis. Tulis judulnya, tulis lead berita atau teras beritanya, lalu tulis isi atau badan beritanya. Tulis aja dulu sampai selesai, jangan diedit dulu, jangan harus bagus dulu, jangan harus sempurna dulu. Yang penting masukkan dulu informasi atau bahan yang kawan muda dapat dari liputan untuk dimasukkan menjadi sebuah tulisan berita. Tulis aja dulu. Setelah menulis sebuah tulisan berita, jangan diedit dulu. Santai aja dulu. Letakkan alat tulis kawan muda. Renggangkan saraf-saraf kawan muda yang baru saja bekerja keras merangkai kalimat untuk menjadi tulisan berita. Santai dulu. Tunggu sampai 15 menit, 30 menit, lakukan apapun yang membuat kawan muda rileks. Apapun. Setelah kawan muda sudah rileks, coba kembali dibaca lagi tulisan beritanya. Dilihat, sudah enak dibaca atau belum? Ada yang salah atau enggak? Dibaca. Setelah itu, baru kita mulai mengeditnya. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas lebih rinci bagaimana menulis berita untuk wartawan pemula. Pertama, tentukan topik atau cari peristiwanya. Misalnya ada festival musik di sekolah dan kawan muda ingin membuat tulisan berita mengenai festival musik itu. Datang ke lokasi, catat semua peristiwa yang kawan muda lihat, kawan muda dengar, dan kawan muda rasakan. Kemudian wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan acara itu untuk kita jadikan narasumber. Misalnya wawancarai ketua pelaksananya, mewakili dari panitia pelaksana. Kedua, bisa wawancarai peserta dari festival musik tersebut. Ketiga, wawancarai penonton yang menyaksikan acara itu langsung di lokasi. Carilah informasi dan catatlah peristiwa dari pengamatan kawan muda di lokasi dan juga hasil wawancara narasumber yang kawan muda wawancarai. Catatlah informasi paling tidak dengan memenuhi unsur 5W1H. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why,
mengapa, how, bagaimana. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari unsur 5W1H itu. Contohnya, unsur what atau apa. Pertanyaan yang bisa kawan muda buat adalah, apa peristiwa atau acara yang sedang berlangsung? Jawabannya, Festival Musik SMA Setangsel. Jawaban ini bisa kawan muda dapatkan baik dari hasil pengamatan ataupun baik dari jawaban narasumber yang kawan muda wawancarai. Selain pertanyaan itu, unsur what, kawan muda bisa juga tanya, apa tema acara? Jawabannya, misalnya, sehat dan pintar tanpa narkoba. Masih pertanyaan dari unsur what, apa hadiahnya? Jawabnya, piala dan uang tunai. Lalu ke unsur where, di mana? Di mana acara dilaksanakan? Jawabannya yang bisa kawan muda dapat di lapangan atau dari wawancara narasumber, jawabannya adalah di lapangan SMA Negeri 99 Tangsel. Lalu masuk ke unsur when atau kapan. Kapan acara dilaksanakan? Itu pertanyaannya. Jawaban yang bisa kita peroleh misalnya, Minggu 25 Maret 2020 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Who, siapa? Siapa panitia acara? Jawabannya bisa OSIS SMA Negeri 99 Tangerang Selatan. Lalu ada juga siapa peserta acara? 15 SMA yang ada di Tangerang Selatan. Pertanyaan selanjutnya bisa, siapa saja yang menghadiri acara? Para siswa SMA 99 Tangerang Selatan, undangan perwakilan siswa sekolah di Tangerang Selatan, dan wali kota Tangerang Selatan. Pertanyaan selanjutnya dari unsur who, siapa pemenang festival? Jawabannya, juara 1 grup band SMA Negeri 77, juara 2 grup band SMA Sukakarya, juara 3 SMA Gunajaya. Selanjutnya unsur why atau mengapa. Pertanyaannya, mengapa acara dilaksanakan? Jelaskan tujuannya. Jawabannya bisa, menurut Ketua Pelaksana Festival, Suhendi, acara bertujuan untuk mengkampanyekan bahaya narkoba melalui musik. Tentunya jawaban dari pertanyaan why ini, untuk jawaban yang ini didapatkan dari hasil wawancara dari Ketua Pelaksana Festival Suhendi. Lalu unsur how atau bagaimana. Pertanyaannya bisa, bagaimana acara berlangsung? Jawabannya, menurut salah seorang penonton, Budi, siswa dari SMA Budi Indah Tangerang Selatan, yang mengatakan bahwa acaranya seru. Band peserta yang berpartisipasi penampilannya bagus-bagus. Tentunya ini juga jawabannya dari hasil wawancara salah seorang penonton. Unsur how ini bisa juga diambil dari pantauan kita. Misalnya pantauan kita sebagai reporter, seperti acara berlangsung sesuai jadwal. Setiap band yang tampil selalu mendapat pujian dari penonton dengan tepuk tangan dan yel-yel. Penonton dan peserta juga tertib, meski sempat ada aksi dorong-dorongan antar penonton, namun tidak berlangsung lama dan bisa diantisipasi panitia. Setelah hasil pantauan dan wawancaranya diperoleh, dilanjutkan dengan menulis berita. Pertama, buatlah judul. Ambillah judul dari informasi yang paling menarik dan penting yang kawan muda dapatkan saat kawan muda liputan. Cara yang paling gampang biasanya judul mengandung unsur who dan what, atau rumusnya siapa melakukan apa. Siapa? Unsur siapa dalam hal ini misalnya OSIS SMA Negeri 99 Tangsel. Melakukan apa? Mengadakan festival musik pelajar SMA Setangsel. Nah, jadi judulnya bisa OSIS SMA Negeri 99 Tangsel mengadakan festival musik pelajar SMA Setangsel. Lihat judulmu. Apakah judulmu sudah baik, sudah tepat? Ingat,
Semakin ringkas kalimat judulmu, semakin sedikit kata yang digunakan, maka akan semakin efektif kalimat judulmu. Jika kalimatmu masih belum efektif, buang kata yang tidak perlu. Buang kata yang mubazir atau yang dianggap pemborosan. Dalam kalimat ini, saya akan membuang kata OSIS dan kata pelajar. Kenapa kata itu boleh dibuang? Karena meski dibuang tidak merubah makna. Berbeda kalau misalnya kata SMAN atau kata festival, misalnya yang dibuang pasti akan merubah makna. Lalu pada judul, kita diperbolehkan menghilangkan prefix atau awalan pada kata kerja, seperti mengadakan. Di judul bisa kita tulis adakan. Judulmu jadinya seperti ini. SMAN 99 adakan festival musik SMA Setangsel. Gimana? Jadi lebih padat dan ringkas kan? Tapi ingat, selain padat, judulmu juga harus tetap mencerminkan isi berita ya. Sekarang kita masuk ke lead atau teras berita. Lead atau teras berita adalah nyawa dari straight news atau berita langsung yang sedang kita buat ini. Kalimat lead juga harus berisi informasi penting, padat kata, namun lebih lengkap informasinya dibanding judul. Kalau di judul ada unsur who dan what, kalau di lead lebih dari itu. Di lead berita biasanya mengandung unsur who, what, where, dan when. Dan lead berita bisa terdiri dari satu kalimat ataupun dua kalimat. Ini contoh lead berita yang saya tulis. SMA Negeri 99 Tangerang Selatan, Tangsel, mengadakan festival musik pelajar SMA Setangsel Minggu 25 Maret 2020. 15 grup band dari berbagai sekolah berpartisipasi menjadi peserta dalam acara yang dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 99 Tangsel itu. Kalimat pertama mengandung unsur who, what, when. Kalimat kedua mengandung unsur who, what, where. Jadi di lead berita ada unsur who, what, when, dan where. Nah, dalam dua kalimat yang ada di lead itu juga menggunakan rumus siapa melakukan apa, namun ditambah keterangan. Gimana? Sudah paham? Sudah dong ya? Demikian pembahasan kita tentang bagaimana menulis berita, dalam hal ini menulis judul dan lead. Dan selanjutnya, untuk bagaimana cara menulis isi atau tubuh berita, tonton di video selanjutnya ya. Video bagaimana menulis berita yang ada di channel saya tentunya. Untuk kawan muda yang masih belum paham, silakan tanya di kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana, kita bisa bahas di sana. Sebisa mungkin saya akan menjawab apa yang saya pahami dan saya peroleh di lapangan selama ini. Assalamualaikum.